Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Faisal dari Codingers. Hari ini kita akan membahas tentang share preference. Apa itu share preference? Share preference merupakan sebuah mekanisme penyimpanan sederhana dengan struktur key value. Jadi setiap kita akan menyimpan sebuah data, harus ada sebuah key dan value. Ya, mirip seperti pengiriman data di dalam sebuah intent kemarin yang pernah kita pelajari, gitu ya. Nah, share preference ini bersifat atomik, yaitu tiap data berdiri sendiri tanpa ada relasi. Ya, jadi tidak seperti tabel. Misalnya, jika kita ingin menggunakan ID pengguna, ketika melakukan request ke server, lebih mudah membaca dan menyimpannya melalui share preference daripada menyimpan ke dalam sebuah berkas. Nilai pengaturan aplikasi dapat disimpan menggunakan share preferences. Bagaimana cara implementasinya? Yang pertama adalah membuat instansiasi dari shared preferences, kemudian melakukan penyimpanan data ya, dengan key value tadi, kemudian baru membaca data ya, sesuai key-nya. Yang pertama tadi di sini adalah membuat shared preferences ya. Untuk membuatnya, yang pertama kita harus tentukan dulu konteksnya ya, apakah get activity atau get application context ya. Kalau hanya untuk activity itu saja maka kita menggunakan get activity, tapi share preferences itu untuk keseluruhan aplikasi ya, maka kita bisa menggunakan get application context. Kemudian kita membuat objek dari share preferences ya, sama dengan context.get share preferences. Kemudian nama key-nya ya, baru di sini ada konteks mode privat. Maksudnya adalah bahwa data ini yang akan disimpan di dalam share preference ini hanya bisa digunakan oleh aplikasi ini ya, tidak bisa digunakan oleh aplikasi lain. Berikutnya adalah melakukan penyimpanan data, yaitu dengan mengaktifkan editor share preferences.editor. Kemudian kita lakukan dari objek share preference yang sudah kita buat sebelumnya tadi dengan melakukan .edit, baru nanti ada put data ya, bisa put string, bisa put in, bisa put boolean. Dari mana? Dari key-nya tadi, kemudian nilainya apa yang akan disimpan. Jadi ini adalah key-nya, kemudian nilai yang akan disimpan. Kemudian jangan lupa lakukan apply. Sebenarnya selain metode apply ada juga metode commit. Akan tetapi metode commit melakukan penyimpanannya secara sinkronus gitu ya. Jadi sejak API 9 kita disarankan untuk lebih menggunakan metode apply. Yang berikutnya adalah bagaimana caranya mengambil data atau membaca datanya. Ya, yang pertama kita buat sebuah variabel, kemudian kita ambil datanya ya. Dengan menggunakan set preference.getIn, karena tadi datanya adalah sebuah integer. Kalau datanya string maka get string ya. Kemudian key-nya, jika data ini masih kosong, belum ada isinya, default value-nya apa itu harus kita tentukan juga. Baik, untuk lebih jelasnya kita praktekkan saja. Ada dua activity yang saya siapkan di sini, yaitu login dan main. Skenarionya nanti adalah form login ini akan dijalankan ketika belum ada data user yang tersimpan di set preference. Jadi kalau terdeteksi belum ada data user, maka akan langsung menampilkan halaman login. Akan tetapi jika sudah ada data user yang tersimpan, maka langsung menuju ke halaman main activity. Nah, pada saat login di sini, jika email dan passwordnya benar, maka akan langsung menuju halaman main. Jika tidak, akan menampilkan sebuah pesan kesalahan. Kemudian di halaman main akan menampilkan siapa tadi user yang sudah login ya. Di sini ada kata tulisan selamat datang, nanti namanya siapa gitu ya.
Kemudian ketika kita menekan logout, akan kembali ke halaman login. Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah kita akan membuat sebuah data model ya, dari sebuah data user. Kita klik kanan sini, kemudian new Java class. Misalkan saya buat namanya adalah user model. Ya. Kemudian saya tambahkan sebuah variabel ya. Kemudian ada sebuah konstruktor dan getter. Ya, saya tidak butuh setter ya. Baik, di sini ada konstruktor dan getter dari dua variabel, ada usermail dan username. Ya, untuk contoh saya rasa cukup dua data ini saja. Kemudian berikutnya adalah kita tambahkan sebuah kelas yang akan mengelola shared preference. Ya. Misalkan di sini saya tambahkan sebuah kelas, saya kasih nama shared pref manager seperti ini. Kita buat sebuah variabel ya, final set preferences ya. Kemudian kita buat sebuah variabel key-nya. Ini untuk menyimpan usernya, kasih nama misalkan user mail. Yang terakhir adalah untuk melakukan pengecekan apakah sudah login atau belum. Berikutnya kita buat sebuah konstruktor di sini, shared preference manager ya. Parameternya adalah konteks. Ingat tadi di materi sebelumnya bahwa untuk membuat sebuah instance dari shared preferences kita harus melewatkan sebuah parameter yaitu konteks ya. Preference sama dengan konteks dot get shared preferences ya. Key-nya tadi, nama dari shared preference-nya adalah ini sudah saya siapkan. Kemudian metodenya adalah mode privat ya. Oke, jadi hanya aplikasi kita yang akan menggunakan data ini. Kemudian berikutnya kita buat sebuah metode untuk mendapatkan data login. Jadi metode getternya public user model, kemudian get user login. Kemudian kita returnkan return new user model ya, dimana inputnya adalah preferences.getString. Key-nya apa? User key, defaultnya adalah null ya. Kemudian parameter kedua adalah name, preferences.getString name key, dan defaultnya adalah null seperti ini. Jadi metode ini akan kita gunakan untuk menampilkan data di halaman main activity nanti. Metode yang kedua adalah setternya.
ketika kita akan menyimpan data user nanti. Public void set user login. Inputnya adalah user model, kemudian status ya. Kita siapkan editor di sini ya. Kemudian kita lakukan input data. Nama key-nya tadi adalah user key yang pertama, kemudian kita ambil dari data user get user mail ya. Kemudian editor put string yang kedua adalah data name ya, username-nya. Kemudian user get user name seperti ini. Kemudian editor put boolean ya, key-nya adalah is logged in, nilainya adalah dari is logged in. Kemudian jangan lupa di apply ya, editor apply. Metode untuk penyimpanan sudah. Berikutnya adalah kita akan membuat sebuah metode lagi ya untuk membaca data apakah user sudah login atau belum. Kita buat sebuah metode dengan nilai boolean ya. Kemudian kita cek, kita kasih nama is user logged in seperti ini. Kemudian kita return preferences get boolean is logged in key ya, nilainya adalah false ya. Dan yang terakhir untuk logout ya, kita tambahkan untuk logout kita aktifkan lagi editornya, set preferences editor sama dengan editor ya, sama dengan preferences edit. Nah, untuk logout data harus dibersihkan ya. Caranya adalah editor.clear ya. Kemudian baru di apply. Jangan lupa di apply. Oke. Saya rasa sudah lengkap ya. Ini untuk membaca datanya ya. Sesuai key-nya di sini, sesuai key-nya. Jadi dia akan mengembalikan user modelnya ya. User modelnya yang nilainya berasal dari key-nya tadi yang sudah disimpan. Disimpannya ada di metode ini ya. Put string berdasarkan key-nya adalah ini, kemudian user mail, username, dan status login dan tidaknya, true dan false. Kemudian ini nanti untuk ngecek di halaman activity, nanti dicek dengan menggunakan metode ini. Jika nilainya false maka berarti belum login dan dikembalikan ke halaman login. Tapi kalau nilainya true berarti tampilkan halaman activity. Dan ini ketika logout ya, di clear. Oke. Berikutnya kita ke halaman login ya. Di login sini. Di halaman login melakukan penyimpanan ya. Kita baca ini inputan dari email dan password ya. Kalau benar, kalau nilainya benar, anggaplah nanti kita statis saja untuk email dan passwordnya, nanti disimpan ke dalam set preferences dan membuat sebuah user model dan dilempar ke halaman main activity ya. Kita mulai aja. User pass juga ya. Nama button loginnya adalah login
ya. Kemudian kita akan membuat sebuah progress dialog ya, untuk menampilkan sebuah efek progress dialog. Konteksnya adalah this. Progress dialog that set message, kita buat message-nya adalah nanti. Jadi ini akan muncul pada saat akan menampilkan halaman berikutnya. Jadi kalau login sudah selesai dan akan pindah activity, akan menampilkan message ini ya. Set cancel, kita buat false. Oke. Kemudian baru kita buat set pref managernya. Konteksnya adalah get application context. Boolean is logged in sama dengan pref manager dot is user logged in ya. Jadi kita cek di sini ya, kita cek dulu di halaman login. If is logged in, jadi jika sudah login, jadi jika nilainya true, maka start activity ya. Activity-nya apa? New intent, jangan lupa new intent ya. Get application context, kemudian ke main activity dot class. Ini jangan lupa alt enter. Kemudian halaman login di finish. Ini kalau sudah login ya, jadi statusnya sudah true. Kalau belum ada user yang login, maka kita set login buttonnya set on click listener ya. Kita aktifkan on click listener pada tombol login. Nah, di proses login yang pertama adalah progress dialog dot show ya. Kemudian kita baca inputan username dan passwordnya. Username sama dengan username ya. Kemudian string user pass sama dengan user password ya. In user pass ya. Kemudian kita cek if username ya dot equals. Nah, di sini anggaplah misalkan saya buat emailnya adalah faisal@itn.ac.id misalkan ya, dan user passnya juga sama dengan misalkan mypass 123. Nah, jika passwordnya benar, maka buat sebuah data dan lakukan penyimpanan. Kita buat sebuah user model ya, dengan new user model. Inputnya adalah username dan kita kasih nama misalkan seperti ini. Kemudian baru pref manager dot set user login. Nah, kita lakukan penyimpanan di sini. Inputnya adalah user ya, kemudian statusnya adalah true karena passwordnya benar. Nah, kalau sudah disimpan, lakukan start activity untuk memanggil halaman activity dot class main ya. Set activity, kemudian new intent dari apa? Get application context ya. Kemudian ini main. Nah, kemudian jangan lupa di finish ya.
Else-nya di sini adalah jika loginnya salah, maka dismiss ya. Kemudian kita tampilkan sebuah toast ya. Pesan kesalahannya adalah invalid login misalkan ya. Oke, saya rasa sudah cukup di sini ya. Sebenarnya ini dan ini karena sama, bisa kita tambahkan sebuah metode ya. Kita masukkan ke dalam metode saja ya. Ini kita masukkan ke dalam sebuah metode, tekan saja lah. Misalkan kita buat di sini dia go to main gitu ya, seperti ini. Create method go to main. Oke, seperti ini ya. Dan ini juga sama. Nah, oke. Berikutnya di halaman main ya. Nah, di halaman main tugasnya adalah dicek apakah sudah login atau belum. Kalau sudah maka ditampilkan. Kita buat sebuah metode dulu ya. Pivot void back to, dengan cara yang sama seperti yang tadi ya. Cuma di sini agak beda gitu ya. Seperti ini ya. Kita hapus. Oke, baik, di sini kita mulai final text view ini untuk menampilkan teksnya nanti, tulisan selamat datang r.id.text view, kemudian final button logout button sama dengan btn logout, kemudian final set preference manager ya. Preference manager sama dengan new, ini konteksnya adalah this ya. Kemudian if not pref manager dot is user sudah login ya, apakah sudah ada user yang login. Jika statusnya false maka back to login, ini ya, back to login. Kemudian kalau tidak maka kita buat sebuah user pref manager dot get user login ya. Kemudian kita tampilkan di sebuah text view dot set text, kita ambil dari get string r dot string kecil ya. Kemudian dot get, itu sudah saya siapkan welcome-nya ya. Welcome-nya inputnya adalah user dot get username ya. Ini sudah untuk menampilkan. Kemudian di logout button kita tambahkan sebuah on click listener, ini ya. Nah, di on click kita buat sebuah, kita panggil sebuah metode ya, user logout. Nah, ini dia, kita clear, kemudian jangan lupa back to login ya. Nah, di text view ini untuk menampilkan tulisan selamat datangnya saya menggunakan resource string ya. Saya menggunakan resource string. Kita lihat di sini, mungkin kita bisa cek. Nah, ini ya. Jadi nanti akan menampilkan selamat datang. Di sini ada inputan parameternya ya. S di sini. S-nya nanti yang kita lewatkan di sini adalah user get username. Kita coba, kita jalankan. Baik, kita coba masukkan, misalkan kita ngawur ya, seperti ini. Nah, ini ya, ada pesan error valid login ya, valid login. Tapi kalau benar tadi Faisal at itn.ac.id
ya. Kemudian saya passwordnya tadi apa ya, mypass 123. Nah sini ya, seperti ini. Selamat datang Faisal. Ya, kita coba logout, atau ini dulu ya, kita tutup dulu ya. Coba kita tutup, kemudian kita jalankan dari sini ya. Nah, oke, jalankan, dia ngecek apa sudah ada yang login. Nah, kalau sudah, maka dia langsung ke halaman home. Ya, kita coba logout. Baik, ternyata tadi ada kesalahan ya sedikit. Nah, ini saya kurang teliti, ini seharusnya ke halaman login. Ya, namanya saja sudah back to login nih. Nah, waktu back to login dia kembali ke halaman login activity-nya. Ya. Oke, kita jalankan lagi. Ya, kita coba lagi. Ya, kita masuk ke sini, kemudian di logout. Ya, misalkan kita tutup ya, kita stop. Oke, kita jalankan dari sini. Ya, dicek belum ada yang login, dia minta login. Ya, dan kita login lagi. Ini. Oke, coba sekarang ini kita tutup. Ya, kita tutup, kemudian kita jalankan dari sini. Ya, dia sudah tidak minta login lagi, karena waktu dicek di sini ya, di proses ini ya, ternyata hasilnya adalah true, maka dia langsung ke sini. Ya, tapi jika hasilnya false di sini, maka dia back to login. Baik, cukup untuk video kali ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya cara yang lebih simple ya, atau yang lebih bagus, silahkan kirim di kolom komentar. Like jika suka dan dislike jika tidak suka, dan terima kasih sudah menonton.